Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina amanu wa 'amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, pada malam ini untuk kesekian kalinya kita berbicara pulang ke akhirat sehubungan dengan Ibu Halimah, istrinya Bapak Domi, telah meninggal tadi pagi. Sehingga pada acara takziah yang berarti azayu takziatan dari aziyah azaan yang berarti sobaro ala manabahu, sabar atas apa yang menimpa. Kemudian pindah wazan atau pindah pola azayu takziatan sama dengan asbar ala manabahu, membikin sabar atas apa yang menimpa. Jadi diusahakan agar kita semua dari peristiwa ini pada sabar, khususnya keluarga yang ditinggalkan, baik Pak Domi sendiri atau juga anak-anaknya dan seluruh keluarga. Mudah-mudahan dilimpahi sabar. Kemudian almarhumah yang telah meninggal dunia, kita doakan semoga mendapat maghfirah Allah. Semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sebagaimana sejak semula telah ikut berjuang untuk hidup dengan ilmu Allah. Kemudian takziah juga bisa diartikan salayusali tasliyatan, artinya menghibur. Jadi ini adalah hiburan. Tapi kenapa hiburan kok malah pulang ke akhirat? Ya harus hiburan lah dengan itu. Sebab dengan pulang ke akhirat itu sebenarnya bukan berarti harus meninggalkan dunia ini. Sebab pulang ke akhirat itu harus punya bekal. Bekal itu adalah iman. Iman itu pandangan dan sikap hidup. Pandangan hidup dan sikap hidup. Berpandangan dengan ilmu Allah, ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya, kemudian bersikap dengan yang demikian. Dari sanalah harusnya setiap pribadi terhibur. Sebab di sana satu kehidupan yang dikatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada gundah gulana. Berarti harus terhibur. Jadi pulang ke akhirat itu bawa iman. Iman itu pandangan dan sikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Hidup dengan yang demikian, hasanah fid dunya. Hasanah fid dunya ruhama ubainahum, saling kasih sayang. Hasanah fid dunya itu kehidupan cerdas. Sebab diasah terus. Dengan kumil laila illa qalilan, dengan perintah waratil Qur'ana tartilan. Arti kamu suratala yurattilu ta'annaku fi tilawatihi, teliti dalam membacanya. Dari penelitian meneliti, maka nanti hasilnya
pahalanya ya. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami Allah akan melontarkan kepada Anda omongan ilmiah yang berbobot hebat. Masa tidak terhibur jadi orang pandai? Masa tidak terhibur jadi orang mengerti? Kalau tidak mengerti itu bingung. Tidak mengerti itu susah. Kalau mengerti ya terhibur lah. Apa yang harus jadi susah? Sebab kalau berbicara alhamdulillah merupakan apresiasi terhadap fungsi Allah, selalu tercatat di kalangan orang yang hidup dengan ajaran Allah menurut Rasulnya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah objektif ilmiah atas kami menolong atau membela orang-orang mukmin. Jadi selama ada mukmin maka Allah membela. Bagaimana tidak gembira? Oh, ada katanya yang bersikap negatif. Sebab imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Iya. Tapi tetap yang Allah bela itu orang mukmin. Tidak ada ayat yang berbunyi wa kana haqqun alaina nasrul kafirin, tidak ada. Yang ada wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin. Di sanalah terhiburnya. Di sanalah gembiranya. Kalaupun Nabi Musa alaihissalam dijegal oleh Fir'aun, ingat ya, bahwa Allah berbuat menenggelamkan Fir'aun ujung-ujungnya. Menyelamatkan Nabi Musa. Kita mendengarnya masa tidak gembira? Jadi artinya dalam hal ini kita tajiah pada malam ini berbicara ayat Quran. Kita menghibur diri, menghibur keluarga yang ditinggalkan, menghibur semua, supaya hidup ini jangan kalut. Hidup ini gembira-gembira saja. Jangan panik. Oh, banyak katanya itu berbagai kejahatan-kejahatan sehingga kita jadi payah dengannya. Ya, berpikirnya jangan berpikir sekelumit, tapi berpikir secara keseluruhan. Kalau kita berbicara alam semesta, tempat numpangnya budaya, tempat mencoloknya budaya karena adanya alam semesta. Bukan alam semesta yang bergoyang. Sebab bergoyang 5 skala Richter saja sudah berantakan. Ini bumi ini tenang. Jadi sekali-sekali ada gempa, ya tidak sepanjangnya. Kemudian Allah membagi ada malam, ada siang. Ada untuk kerja, ada untuk istirahat, ada untuk cari makan, ada untuk cari ilmu. Jadinya berimbang antara pandangan hidup yang dimatangkan dengan ilmu, kemudian berbuat pakai ilmu. Sehingga dengan demikian maka kehidupan para rasul itu
Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Sebagian dari pembuktian-pembuktian ilmiah ajarannya adalah bahtera-bahtera di laut. Kal a'lam, bagaikan gunung-gunung. Kemudian fayadlalna, kemudian summa yuskinir riyah. Walau saya yuskinir riyah, kalau seandainya dia berkehendak, niscaya dia menenangkan angin. Fayadlalna rawaqida ala dhahrihi, maka jadilah bahtera-bahtera itu tenang di atas permukaan laut. Ala dhahril bahri, di atas permukaan laut. Lautnya di sini laut kemusyrikan. Sebab kalau Allah memerintahkan siru fil ardi, telusurilah oleh kalian kenyataan sejarah di permukaan bumi ini. Panduru kaifa kana akibatul ladina min qablu, maka lihatlah oleh kalian bagaimana akibat mereka yang terdahulu, karena aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka itu musyrik. Kebanyakan mereka itu mengikutsertakan kebijakan lain selain kebijakan Allah. Seharusnya hidup ini harus kayak alam semesta. Ataina to'in. Alam taro anna Allah yasjudu lahu man fis samawat wa man fil ard. Tidakkah Anda melihat secara ilmiah bahwa Allah kebijakannya itu dipatuhi oleh apa yang ada di semesta angkasa dan apa yang ada di bumi ini? Dengan perincian wasamsu wal qamaru wan nujum, matahari, bulan dan bintang kemintang, itu yang di angkasa, kemudian yang di bumi, wal jibalu wasyajaru wad dawab, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Itu non budaya. Wa kasirun minan nas, dan banyak manusia, berarti manusia yang beriman, yang patuh menurut kebijakan pencipta seperti alam semesta. Cuman budaya manusia itu sendiri ada kalimat selanjutnya, wa kasirun haqqo alaihil adab. Sebaliknya banyak yang lain tentunya yang tidak beriman berlaku objektif atasnya adab. Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Siapa yang Allah bikin hina, tentu Allah bikin hina akibat kekufuran. Famalahu min mukrim, maka baginya tidak ada yang bisa membikinnya mulia. Ujung kalimat pada surat Hajj 18 ini, innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Kalau kita bertanya apa yang Dia kehendaki, tuh menggerakkan samawat, tuh menggerakkan ardun, tuh menggerakkan pohon jagung, tuh menggerakkan rumput, tuh menggerakkan pohon durian. Assalamualaikum. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga tergambar semua ini Anbiya 104 menyatakan inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang berbuat. Jadi kalau semua kami yang berbuat, maka harus tertanam di dalam benak kita fungsi Allah
menggerakkan itu semua. Sehingga di samping kita mendoakan almarhumah semoga mendapat maghfirah Allah, kemudian semoga meninggal husnul khotimah, juga kita ingat di dalam doa sholat mayat ada waghfir lana walahu. Kalau wanita waghfir lana walaha. Berdoa minta maghfirah bagi kami yang hidup dan yang almarhumah yang sudah meninggal. Kita tidak bisa melacak bagaimana itu maghfirah di dalam kubur, maghfirah di sana, sebab alamnya belum kita alami. Kita tidak bisa mengkira-kirakannya seperti apa. Tapi untuk maghfirah di dunia ini kita sudah buktikan dalam bentuk kenyataan. Ghafara semarang aslaha itu arti kamus. Ya, kamus ini harus kita pegang selama itu mendukung. Kemudian kalau nanti ini kamus membuat bererot, ya buang. Sebab itu bikinan manusia. Kan seperti apa. Tapi untuk maghfirah di dunia ini, kita sudah buktikan dalam bentuk kenyataan. Ghafara semarang aslaha itu arti kamus. Ya, kamus ini harus kita pegang selama itu mendukung. Kemudian kalau nanti ini kamus membuat bererot, ya buang. Sebab itu bikinan manusia. Ghafara sebarang aslaha dalam bentuk kenyataan hidup, bukan dalam bahasa ya. Kalau Umar itu ikut Nabi Muhammad, berarti ilmu Allah mengislah Umar bin Khattab. Sengaja kita ambil yang paling tajam, sebab kalau Umar bin Khattab itu terkenal premanismenya. Sekali bentak orang bisa gelagapan. Di zaman jahiliyah itu terkenal Umar itu sampai-sampai para ahli sejarah mengkisahkan begitu di zaman jahiliyah bahwa kedudukan wanita itu memalukan kepada keluarga. Jadi kalau punya anak wanita malu, sampai ada yang mengkisahkan anak wanitanya sendiri dikubur hidup-hidup. Begitu premanismenya Umar bin Khattab. Tapi setelah ikut Nabi Muhammad, bukan main menjaga iman, bukan main menjaga sunnah Rasul, sehingga ujung-ujungnya menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Jadi ini islah dalam arti data. Jadi dari sinilah maka kita katakan tadi seharusnya bergembira pada saat ini karena kita mengadakan takziah yang dibicarakan ayat Quran, hiburan bagi diri kita, hiburan bagi keluarga, bagi semua pihak. Dengan mengingat
hakikat yang sebenarnya itulah yang jadi hiburan. Kalau seseorang mau piknik, mau naik bis, nunggulah di Bandar Harapan. Seharusnya bis datang jam 7 pagi untuk piknik ke pantai. Ini jam 8 belum datang. Kecewa, kemudian juga dongkol, bisa jadi marah-marah kepada supirnya kalau dia ingat siapa itu supirnya. Tetapi begitu dia tahu bahwa sebenarnya itu bis stang setirnya patah, yang asalnya marah, ya ujungnya apa? Ya daripada nanti naik bis yang stang setirnya patah, malah ke jurang. Jadi tahu itu ujungnya jadi hiburan. Nah, jadi disinilah maka tahu permasalahan akan jadi hiburan. Kita berbicara dalam hidup ini tentang inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kamilah yang berbuat, atau ma masana min lugub, tidak ada sedikit keletihan pun menyentuh kami dalam menggerakkan semua, dalam menggerakkan alam semesta, dalam menggerakkan budaya manusia. Sebagian menjadi mukmin, sebagian menjadi kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum, kata surat ayat 29. Tegaskan oleh Anda yang objektif ilmiah adalah dari pembimbing kalian. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur, maka siapa yang berkehendak iman, imanlah. Sebaliknya yang berkehendak kufur, kufurlah. Ini berbicara tentang kehendak manusia. Jadi kita jangan bingung kalau ada manusia yang bersikap negatif. Sebab begitu ceritanya. Bagaimana kalau bersikap negatif? Ya kita menghindar dari pengaruhnya, menghindar dari ajakannya, siapapun yang bersikap negatif. Kemudian tentang bagaimana Allah berbuat, ambil saja dalam kaitan ini surat Ibrahim 27. Yusabbitullahu alladziina aamanu. Allah menguatkan, mengukuhkan mereka yang beriman bil qauli sabit, dengan omongan ilmiah yang kuat. Fil hayati dunia wa fil akhirah, dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak. Yusabbitu kata kerja, fa'ilnya Allah berharakat domah. Jadi Allah berbuat menguatkan. Alladzina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah, sehingga di dunia mencapai hasanah, di akhirat mencapai hasanah. Wa yudillu Allahu dhalimina, adalah yudilu membikin kesasar. Allah juga fa'ilnya. Allah membikin kesasar dulumat para pelaku dulumat. Di ujung kalimat, di ujung ayat ada kalimat wa yaf'alullahu ma yasha'u, yaitu Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Apa yang Dia kehendaki? Ambil aja awal ayat, yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli sabit, dan seterusnya. Yudillullahu dzalimin. Itulah apa yang Allah kehendaki.
Jadi kalaupun ada berita tentang itu, ada cerita tentang itu, melihat itu, ya nggak usah kaget. Sebab begitu dalam cerita ilmu. Yang tidak boleh ada, tertarik. Begitu ada orang jamaah malau wa adada, yang selanjutnya juga ditinggalkan, ya harus hitung. Ikutlah merasa sedih sampai terjadi demikian. Tapi kalau nanti kayak Nabi dan para sahabatnya, tidak ada kelakuan seperti itu. Mereka itu mendapat rezeki dari Allah, mendapat faktor penunjang, rojaknahum mimma rojaknahum yunfikun. Mereka mengeluarkan anggaran dari apa yang kami karuniakan kepada mereka. Kemudian dalam bidang pendidikan, dalam bidang keilmuan, yuqimuna sholat, menegakkan salat. Salat itu baca ayat Quran. Kalau sholat jamaah, imam baca ayat Quran pada bacaan-bacaan jahar. Sampailah satu keadaan qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam menjadi bacaan makmum. Sehingga kalau bacaan imam sama dengan bacaan makmum, maka kalau bacaan imam menjadi bacaan makmum, maka di setiap masjid atau musola ada agenda bagaimana mendidik para makmum ngerti ayat Quran. Jadi dibawa masyarakat ini ke arah memahami Quran sebagai hudal linnasi, pakai dalam hidup. Jadi aman. Ada itu ini yang bisa saja membuat dak dikduk dalam hati. Bagaimana itu? Bagaimana ini? Kalau begitu ini hidup ini susah amannya karena banyak pengacaunya misalkan. Ya tetap pada pandangan semua inna kunna fa'ilin, sehingga kalaupun setan meminta andirni ila yaumil yub'atsun, beri aku kesempatan hingga mereka dibangkit, para mukmin dibangkit, dan Allah menyatakan innaka minal mundorin, sesungguhnya kamu adalah bagian dari yang diberi kesempatan. Ya sudah, itu Allah memberi kesempatan kepada yang bersikap negatif sehabis para rasul. Kenapa demikian? Sebab orang yang beriman boleh dikatakan sudah tidak ada. Kalau tidak dilanjutkan, hidup ini bangkrut. Begitu datang lagi para rasul, nah di sanalah nanti terhiburnya perasaan orang yang studi. Berarti datang lagi perbaikan, datang lagi musodikon, datang lagi pelurus. Jadi yang bengkok-bengkok diluruskan oleh para rasul. Cuma di awal-awal datang pelurusan, nah begitulah suasananya. Seperti digambarkan dalam surat Mujamil. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Pasti di sana berhadapan dengan komentar-komentar yang tidak mengenakan dari sisa-sisa orang yang bengkok berhadapan dengan Rasul sebagai musaddiqon. Di sanalah harus ada sikap wahjurhum hajran jamila, tinggalkanlah mereka dengan cara seindah-indahnya.
Tinggalkanlah mereka kalau memang tidak bisa diurus, tapi yang meninggalkan itu sendiri harus indah. Meninggalkan orang yang tidak menghiraukan Quran, tapi dia sendiri yang meninggalkannya juga tidak ngerti Quran. Nah, itu mah bukan meninggalkan seindah-indahnya. Kalau meninggalkan seindah-indahnya itu, misalkan dalam satu kelas ada di antara 20 murid yang bagus, di antara 20 murid ada 5 orang yang jadi pengacau. Misalkan begitu. Nah, jadi yang 15 ini tinggalkanlah yang 5, tapi dia harus pandai. Jangan yang 5 ditinggalkan, dia sendiri juga tidak ngerti. Bukan seperti itu. Maka dengan demikian, wahjurum hajarun jamilan ini, dengan wahjurum hajarun jamilan, maka siapapun yang studi Al-Quran dan Sunnah Rasul, bereskan pendidikan supaya jamilan. Bereskan itu pengkamusan, sebab bahasa Quran bukan bahasa Indonesia. Kemudian eksplor ayat Quran pakai nilai ilmu. Bagaimana kalau salah? Kalau salah nanti akan kelihatan. Apalah ya tadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak berpikir secara mendalam tentang Al-Quran? Seandainya bukan dari Allah, niscaya mereka mendapatkan pertentangan yang banyak. Ujungnya akan bingung sendiri. Ya, sekarang kalau orang mengkaji ayat, dia merasa jelas, kalau jelas ini membangun hasanah di dunia. Kalau itu tidak jelas membangun hasanah di dunia, ya bukan. Sebab kontra dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh, ini mah bukan membangun dunia, ini membangun akhirat. Ya kan dari sananya juga, bukan satu. Dari sananya itu 2. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dari sananya 2, jangan jadi 1. Jangan Rabbana atina fid dunya fakot. Jangan Rabbana atina fid dunya hasanah fakot, tidak bisa juga. Dari sananya 2 ya 2, jangan dikurang-kurang. Membangun di dunia ini kehidupan hasanah, di akhirat hasanah. Seperti apa hasanah di akhirat? Belum bisa kita rasa. Sampai saja hasanah di dunia. Dengan pendidikan yang tinggi, dengan keterampilan, sehingga kalau Allah menyatakan, alam tarau anna wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kalian melihat secara ilmiah bahwa Allah menundukkan bagi kalian apa yang ada di semesta angkasa dan di bumi ini? Lakum bagi kalian, Allah tundukkan bagi kalian. Nah, sekarang kita prihatin, Allah tundukkan bagi kalian di saat ini. Yang bisa menundukkan ini yang bukan yang studi. Kita punya HP nggak sekarang? Yang bikin siapa? Itu HP, itu bahan-bahannya samawat malat. Allah tundukkan bagi kalian. Karena kita tidak punya keterampilan, orang lainlah yang punya keterampilan. Nah, jadi orang lainlah yang kebagian. Kalau seandainya misalkan orang yang studi ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya, wa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka menyebarlah di permukaan bumi, wabtagu, carilah serta carilah min fadlillah, keutamaan kebijakan Allah.
carilah bahan-bahan kemakmuran, carilah bahan-bahan untuk alat komunikasi, karena itu diperlukan. Carilah bahan-bahan untuk keamanan, carilah bahan-bahan untuk kemakmuran. Lakum sahrolakum wa asbagu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan, yaitu dia menyempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatnya, baik yang lahir maupun yang batin. Tapi sayang, wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Sayang, ada sebagian manusia yang membantah kebijakan Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu, wala hudan, tanpa pedoman hidup, wala kitabin munir, tanpa kitab yang memberi pantulan terang. Mereka membantah kebijakan Allah, tapi ilmu tidak dipakai. Pedoman hidup tidak dipakai. Kitab yang memberi pantulan terang juga tidak dipakai. Nah, itu yang sempat terjadi seperti itu. Jadi kalau Allah sudah menundukkan bagi kalian, maka orang yang bisa mengolah, mungkin dari batu, mungkin dari tanah, mungkin dari berbagai bahan-bahan yang saya tidak hafal nyebutnya, ujungnya yang jadi HP, ada yang jadi mobil, ada yang jadi macam-macam lah, untuk perlengkapan hidup manusia. Nah, jadi artinya di sini kalau masalah itunya ya begitu ada dakwah Quran, itu mah tidak usah dirubah. Orang bisa membangun misalkan, ya ngaji juga tidak, tapi bisa membangun rapi bangunannya, kuat lagi, itu nggak usah dirubah yang itu. Yang dirubah itu pola pikirnya. Yang pola pikir tadinya tidak hasanah fi dunya hasanah fil akhirah, dirubah menjadi menuju hasanah fi dunya hasanah fil akhirah. Jadi itunya tidak usah dirubah kalau itu. Sebab bisa saja Nabi Muhammad itu ketika hijrah itu bisa naik kuda, bisa naik unta, ya. Yang ngurus kuda dan untanya, yang ngurus belum tentu orang mukmin, ya. Yang ngurusnya, ya. Sebab keahlian itu orang sudah punya keahlian dari dulu. Jadi disinilah artinya kalau kita selalu berpikir Allah yang berbuat, disanalah yang harus jadi hiburan bagi diri kita. Misalkan kita melihat sejarah bangsa Indonesia, 350 tahun dijajah Belanda. Setelah itu dijajah Jepang 3 tahun setengah. Kejam lagi katanya, karena saya tidak mengalami. Kemudian ada satu tindakan Allah, ya kita katakan tindakan Allah, walaupun itu yang nanti menjadi pelakunya orang Amerika, ngebom Hiroshima Nagasaki. Kata orang Cikotok, setelah Hiroshima Nagasaki dibom, maka orang Jepang yang tadinya di Cikotok tolak pinggang, ujungnya harakiri. Harakiri ini artinya ambil samurai, dihunjamkan oleh dia kepada dirinya sendiri. Siapa yang akan dituntut? Kalau seseorang membunuh dirinya sendiri, yang akan dituntut siapa? Tidak ada kan? Nah, jadi seperti itulah. Artinya di sini inna kunna fa'ilin, yang ujung-ujungnya orang Amerika ngebom Hiroshima Nagasaki. Kita bukan berarti gembira orang Hiroshima Nagasaki dibom, tetapi yang mau kita ceritakan, begitulah Allah bertindak, yang ujung-ujungnya Indonesia ketiban pulung, mendapat durian runtuh, menjadi mudah merdeka. Itu
Itulah yang kita katakan perlakuan Allah. Abraham mau merusak Ka'bah. Orang Makkah, orang Quraisy tidak bisa mempertahankan sebab perlengkapan perangnya mereka itu sempurna di saat itu. Apa yang terjadi? Fa arsala alaihim tayran ababil. Dia Allah kepada mereka tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ujungnya Ka'bah tetap utuh, yang menghancurkan lah yang hancur. Itulah Allah berbuat. Kemudian selanjutnya barat dan timur tetap menghalangi kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sampai-sampai ada ayat yang menyatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Nabi Muhammad hidup dengan Quran, dihalangi oleh masyriq maghrib. Terjadilah gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di gulabihim sayaghlibun. Romawi dikalahkan oleh Parsi, kemudian Parsi, kemudian Romawi mengalahkan Parsi. Nah, jadi dilihat dari inna kunna fa'ilin, begitulah Allah berbuat. Jadi di sini banyak permasalahan yang kalau kita teliti itu sebenarnya Allah berbuat. Kalau kita berbicara tentang orang yang membaca Quran, ya nggak usah terhitung, nggak bisa terhitung lagi. Sangat banyak, pada kaya lagi. Sehingga kalau kita berhitung secara kasar, ya Quran ini sudah ditong sampah dari dulu. Tapi nyatanya sampai kepada kita. Kita masih bisa menelitinya. Kita masih bisa mendapat pandangan hidup yang jitu dari sana. Sehingga dengan demikian maka memandang segala ini serba Allah yang berbuat. Kemudian perbuatan Allah ini kalau dikatakan maha suci kebijakannya, maha suci laku perbuatannya dari gangguan mereka yang bersikap negatif. Terutama pada alam semesta ya. Nggak bisa kan orang turut campur. Turut campur misalkan mengedarkan matahari, tidak bisa. Itu mutlak Allah. Jadi di sini artinya apapun yang berlaku, apapun yang terjadi, tetap wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin. Walaupun katakan saja dakwah ini belum sampai kepada tingkat yang puncaknya, yaitu eksistensi hasanah dunia, tapi minimal dakwah Quran dan Sunnah Rasul masih bisa berjalan. Padahal yang membenci sudah banyak dari dulu. Masih bisa eksis. Masih bisa berbicara ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, hidup mengabdilah kalian menurut ajaran pembimbing kalian yang telah menciptakan kalian. Masih bisa berbicara itu. Padahal banyak orang yang keberatan dengan itu. Sebab kalau dakwah setan itu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi kalau doa mukmin waqina azabannar, kalau setan itu justru mau ke sana, mengajak ke arah azabannar. Liyakunu min ashabis sa'ir. Nah, jadi artinya secara umum dilihat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai sekarang masih ada, tentunya ucapan Alhamdulillah akan terlahir dari kita. Mengapresiasi
apa yang Allah lakukan. Kalau kita bawa ke surat Yunus ayat 4, ilaihi marji'ukum jami'an, kepada kebijakannya rujukan kalian semua. Wa'dallahi haqqan, yang merupakan janji Allah yang objektif ilmiah. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu, sesungguhnya dia memulai ciptaan sejarah pertama, selanjutnya mengulang-ulanginya. Liyajziyal ladina amanu wa amilus solihati bil qisti, guna memberi imbalan kepada orang yang beriman lagi berbuat tepat dengan yang demikian, bil qisti, dengan kehidupan adil. Lihat dia, guna dia Allah memberi imbalan kepada amanu amil solihati bil qisti. Jadi kehidupan adil oleh Nabi Muhammad, kehidupan adil oleh Nabi Isa alaihissalam, kehidupan adil oleh Nabi Ibrahim, kehidupan adil oleh Nabi Lut, oleh Nabi Idris, oleh Nabi Nuh, itu adalah jazaun minallah, imbalan dari Allah. Lihat dia, guna dia memberi imbalan. Jaza yajzi, huwa, domirnya huwa, fa'ilnya huwa, yaitu Allah. Allah lah memberi imbalan. Jadi perulangan sejarah itu adalah guna Allah memberi imbalan kepada Nabi Adam yang pertama, kepada Nabi Adam yang kedua, kepada Nabi Idris, kepada Nabi Nuh, terus kepada para rasul dan para pendukungnya, terakhir kepada Nabi Muhammad bil qisti. Waladina kafaru, sebaliknya mereka yang bersikap negatif, lahum adabun sadid bima kanu yakfurun, bagi mereka adalah adab yang pedih disebabkan mereka bersikap negatif. Nah, jadi Allah melakukan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengislah siapa yang dia kehendaki, yaitu mukmin, wa yu'adzibu, dan dia juga mengadab man yasha, siapa yang dia kehendaki, yaitu yang bersikap negatif. Jadi di sini yang harus terbayang fungsi Allah yang mengerjakan itu semua. Fungsi Allah yang mengerjakan mamasana min lugub, tidak ada kelelahan sedikit pun menyentuh kami. Kalau dalam ayat kursi, apa kan? Ayat kursi itu ayat yang paling dijunjung tinggi ya. Banyak tertulis di dinding-dinding. Di sana ada kalimat yang perlu kita perhatikan pada saat ini. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Apa kamu sinatun? Dicari-cari, di sin nun, nggak akan ketemu. Sinatun itu dicarinya di wasana. Wasana yasinu, sinatan, artinya ngantuk. Nama ya namun nauman, artinya tidur. Ngantuk dan tidur tidak menimpanya, berarti waspada terus. Jadi ada apa-apa, Allah bertindak ya. Mau dibela oleh Allah, jadilah mukmin. Wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin. Nah, jadi disinilah maka kita perlu menyatakan alhamdulillah secara umum, sebagaimana itu dikumandangkan dalam kehidupan para mukmin, para rasul, para pendukungnya. Selalu mengucapkan itu sebagai apresiasi kepada kerja Allah.
inna kunna fa'ilin ma masana min lugu la ta'khuduhu sinatun wala naum. Ya, rekayasanya mungkin kita tidak pernah meneliti, tapi yang jelas ada saja jalannya. Mencek orang Sunda mah ujung-ujung eta orang Amerika maka jeung hayang ngabom Hiroshima Nagasaki. Ujug-ujug dah. Orang teh nyaw-nyaw acan. Tidak ada rencana